Pagi dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini kedatangan Magicom 2 biji teman-teman ya. Yang satu mereknya Yongma, yang satunya mereknya Mas Pion. Kata yang punya lampu LED indikatornya ini tidak nyala sama sekali. Jadi untuk buat masak juga untuk pemanasnya tidak bisa. Langkah apa sih untuk memperbaiki Magicom ini? Barangkali teman-teman di rumah mempunyai kasus serupa seperti saya. Satu yaitu kita perbaiki yang merek Yongma dulu, dan kita lihat ini dia. Untuk pemanasnya juga untuk penanak nasinya. Ini adalah bagian pemanasnya, pemanas nasinya, sedangkan ini adalah bagian penanak nasinya. Langsung saja kita eksekusi untuk jenis kerusakan Magicom ini. Pertama yang perlu kita perhatikan yaitu satu, kita ambil yang merah dulu dan kita bongkar untuk baut belakangnya teman-teman ya. Berhubung ini memakai baut di bawah, bukan bautnya di samping. Ini ya, kita cek, ternyata bautnya ada di bawah Magicom ini. Kita bongkar dulu untuk bautnya. Dan ini ya, untuk tutup belakangnya. Sekarang yang pertama yaitu kita cek untuk kabelnya teman-teman ya. Untuk kabel AC nya, kabel listriknya ya, barangkali putus digigit tikus atau putus karena berkarat untuk kabelnya. Untuk skalanya dikalikan 1 teman-teman ya, untuk pengecekan kabelnya. Kalau gabung ya, kalau gabung begini otomatis untuk kabelnya ini tidak rusak alias normal. Nah, itu dia. Kita cek satu persatu untuk kabelnya, jalur L dan N nya ini teman-teman ya. Nah, itu dia. Yang satunya gabung, dan cek kabel yang satunya bagian netral. Itu dia, gabung ya. Otomatis untuk kabelnya ini 100% normal, jadi tidak rusak untuk kabelnya teman-teman ya. Kenapa sih untuk lampu indikatornya ini kok tidak menyala? Bisa mungkin kerusakannya pada sekring ya, istilahnya sekring atau thermofuse, tepatnya di sini teman-teman ya. Ini adalah thermofuse, modelnya seperti ini. Untuk thermofuse-nya harganya sekiran 3.000 sampai 5.000, dan gunakan yang 150 derajat sampai 179 derajat, 10 ampere untuk thermofuse-nya atau sekringnya ini. Langkah selanjutnya kita bongkar dulu untuk thermofuse-nya, barangkali dia putus teman-teman ya. Kebanyakan untuk kerusakan Magicom rusaknya adalah di thermofuse ini. Kita bongkar. Nah, ini dia. Ini adalah thermofuse-nya. Kita cek apakah putus apa enggak untuk thermofuse-nya ini. Kita cek pakai avometer. Nah, ini dia. Ternyata putus teman-teman ya. Untuk thermofuse-nya putus. Kita ganti dulu teman-teman ya untuk thermofuse-nya ini. Dan untuk pemasangan thermofuse teman-teman ya, jangan sampai kebalik ya. Ini menuju ke elemen penanak nasinya. Usahakan untuk pemasangannya begini. Nah, ini ada tanda merah, pasang di sini teman-teman ya. Nah, begini cara untuk pemasang sekringnya. Kita pasang dulu teman-teman ya. Nah, ini dia untuk thermofuse-nya atau sekringnya sudah saya pasang.
Langkah berikutnya kita tutup teman-teman ya. Sesudah kita pasang, kita kunci. Ini ada kuncinya. Kita tutup dengan isolator agar tidak terjadinya konsleting di bodi Magicom ini. Kita tutup dulu. Sekalian kita rapikan di tempatnya semula teman-teman ya, untuk pemasangannya. Jadi usahakan ditempatkan di semula setelah pengambilan sekring tadi ya. Ini kita tutup dulu. Setelah kita tutup teman-teman ya, setelah kita tutup, kenapa sih terjadinya putusnya sekring ini teman-teman ya? Terjadinya putusnya sekring bisa mungkin gejalanya di otomatis Magicom ini atau pir otomatis Magicom ini. Jadi ini kalau posisi nasinya sudah matang tapi tidak bisa otomatis, jadinya sekring ini akan putus. Jadi solusinya yaitu ganti baru untuk pir otomatis Magicom ini. Sekitar harganya kurang lebih 15.000 ya. Kalau untuk otomatis Magicom ini, kita lepas dulu untuk otomatisnya ini dan kita ganti baru. Untuk penggantian otomatis ini teman-teman ya, cukup kita tekan saja. Kita tekan di area samping sini dengan menekan menyamping ya, pakai obeng minus ini teman-teman ya. Kita tekan dan harus hati-hati ya. Dan ini dia untuk pir otomatisnya. Sekarang tinggal kita ganti dulu untuk pir otomatisnya ini. Bisa juga menggunakan part lain ya untuk jenis Magicom ini. Ini modelnya. Kita pasang dulu untuk otomatisnya ini. Sebelum pemasangan otomatis ini, kita angkat dulu teman-teman ya. Ini bagian penyangganya. Kita angkat dan kita tekuk ya. Kita tekuk pakai tang. Nah, begini caranya. Nah, begini caranya untuk pemasangan pir otomatis ini. Sekarang tinggal kita pasang di tempatnya semula. Nah, ini dia untuk cara pemasangan pir otomatis. Langkah selanjutnya tinggal kita tekuk untuk ini ya teman-teman ya. Ini adalah untuk pengunci. Nanti kalau nasi sudah masak, agar tidak terlepas kuncinya ini ya. Langkah selanjutnya kita pasang untuk kabel listriknya teman-teman ya. Kita pasang dan kita coba kita hidupkan apakah berhasil apa enggak. Ini ya, kita colokkan untuk kabel listriknya. Nah, itu dia berhasil teman-teman ya. Ini adalah untuk pemanas nasinya atau penghangat nasinya, sedangkan ini adalah untuk bagian untuk penanak nasinya sebagai pemasak nasinya. Langkah selanjutnya, bila mana teman-teman ya, bila mana setelah perbaikan Magicom terus nasinya basi atau tidak enak ya baunya untuk nasinya, jadi solusi pertama yaitu kita cek di bagian sini ya. Nah, ini ada baut samping sini. Kita cek sini. Umumnya untuk kerusakan tidak ada, maksudnya nasinya bau, tidak enak ya. Kita lepas dulu untuk pembuangan air ya ini. Kita buka untuk baut ini. Dan kita congkel saja untuk, nah ini dia tutupnya.
Nah, ini dia sepertinya terbakar teman-teman ya untuk elemen atas ini. Jadi solusinya cukup kita sambung saja kabel yang putus ini. Kita solder dulu. Untuk membukanya cukup kita lepas kunci ini. Nah, ini ya. Jadi teman-teman pemula barangkali mau memperbaiki Magicom sendiri, cukup mudah teman-teman ya. Kita buka kuncinya dan kita lepas. Nah, ini dia. Ada kabel yang lepas ini, ada kabel yang putus. Sekarang kita sambung dulu pakai solder. Nah, ini dia untuk kabel elemen luarnya atau istilahnya untuk penghangat nasi. Kalau elemen kabel ini putus, otomatis nasinya akan basi teman-teman ya. Jadi kita cek untuk kabel luarnya ini, barangkali ada yang putus. Sekarang untuk kabel aslinya sudah saya sambung ini dan tinggal kita pasang ke tempatnya. Nah, setelah kita pasang untuk kabelnya teman-teman ya, tinggal kita pasang untuk tutup aslinya. Nah, begini teman-teman ya cara pemasangannya, dan tinggal kita baut. Kita baut dulu. Setelah itu kita tutup untuk belakangnya ini teman-teman ya. Untuk teman-teman ya, bagi yang baru mengenal maksudnya untuk perbaikan untuk jenis Magicom, di sini ada yang namanya thermostat ya. Thermostat modelnya begini. Nah, modelnya begini. Ini adalah untuk sebagai pemanas nasinya. Kalau ini putus, otomatis nasi akan dingin. Kalau sambung, otomatis nasi akan panas. Dan cara gimana saya untuk pengukuran termostat ini, kita ambilkan korek api dan kita bakar dulu. Saat kita cek teman-teman ya, kalau nyambung otomatis normal untuk termostatnya ini. Sekarang tinggal kita cek untuk termostat tersebut. Jadi begini teman ya, untuk pengukuran termostat ini kita ambilkan korek api dan kita memanaskan untuk termostat tersebut. Kalau bisa putus, maksudnya bisa balik untuk avometernya, otomatis nah itu dia sudah balik ya. Otomatis untuk termostat ini 100% normal. Jadi jangan diganti dulu. Langkah selanjutnya kita pasang teman-teman ya untuk tutup belakangnya ini, dan sekalian kita coba. Nah, ini dia sudah saya tutup untuk tutup belakangnya teman-teman ya. Dan kita coba, ini dia sudah kita hidupkan. Dan untuk pemasaknya juga bisa nyala. Sekarang tinggal kita coba di sini ya. Kita coba tekan di sini di bagian per otomatisnya. Ini teman-teman ya. Kita tekan di sini untuk pernya teman-teman ya. Nah, itu dia. Kita lepas. Kita tekan lagi dan berhasil. Dan untuk teman-teman ya, untuk berikutnya ini yang tadi yang Magicom Maspion. Bila mana untuk teman-teman untuk membuka tutup depannya ini susah, untuk mau mengganti elemennya ini susah, lihat dulu untuk bautnya teman-teman ya. Barangkali di sini ada baut yang tertutup karet, jadi dilihat di sini ya. Kalau ada bautnya di sini, tinggal kita melepas bautnya saja dan kita congkel di bagian pinggir-pinggir sini. Kita congkel pakai baut minus. Sedangkan kalau tidak ada bautnya, cara membuka elemen atasnya ini cukup kita congkel di bagian samping sini. Nah, ini ya. Nah, ini caranya. Dan di sini ada beberapa baut.
Nah, ini ada baut, di sini juga ada baut. Gitu aja teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ikuti terus tutorial dari saya, Minin Channel Service. Subscribe, like, dan share. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.